Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani di seluruh Indonesia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita berkesempatan melihat cara pembuatan pupuk kandang yang proses fermentasi ya. Jadi ini untuk bahan baku, bahan utamanya itu dari kotoran kambing. Wong Jawa ki ngaranane serintil. Nah, ini tampak wujud aslinya masih seperti ini. Nah, ini ada tambahan-tambahan yang lain, mungkin ada bisa jenengan tambahkan organik-organik lainnya seperti bekatul ataupun nanti arang sekam. Nah, tapi untuk bahan baku itu tetap dari kotoran kambing yang dirasa ini kualitasnya lebih dari pupuk kandang yang lain seperti sapi ataupun ayam, apalagi ayam nanti cenderung lebih banyak penyakit ataupun virusnya. Nah, selain itu nanti ada penambahan kapur dolomit sebelum nanti disiram menggunakan larutan dekomposer M21. Setelah itu nanti mungkin pindah tempat sana untuk proses ungkep biar masaknya merata ataupun maksimal. Nah, ini kapurnya nanti bisa digunakan secukupnya sesuai takaran petani. Kalau untuk kesempatan ini setiap 50 karung pupuk kandang itu nanti sudah dikasih campuran organik seperti bekatul ataupun arang sekam dan juga kapur. Nah, setelah itu ditumpuk lagi kurang lebih tetap 50 karung lagi, baru dikasih proses sama, diulangi begitu seterusnya. Nah, ini penyiraman dengan larutan dekomposernya. Nah, ini penambahan kapur. Nah, nanti bisa antara waktu 15 sampai 30 hari bisa dikemas. Nanti kita ambil gambar juga untuk hasil yang sudah jadi. Kebetulan belum dikemas, nanti juga ada hasil yang sudah dikemas. Nah, seperti itu, sangat mudah. Diharapkan petani bisa lebih kreatif, lebih lebih produktif lah untuk menjaga lahan jenengan masing-masing dengan menggunakan pupuk yang sudah terfermentasi. Artinya ketika pupuk kandang yang sudah difermentasi itu nanti untuk mulai dari cendawan, amonia ataupun jamur-jamur yang terkandung di pupuk kandang nanti sudah istilahnya sudah steril, jadi aman untuk digunakan di lahan, menjaga lahan supaya tetap subur, tetap gembur, juga tidak menimbulkan masalah ketika tanaman sudah masuk masa pertumbuhan. Kalau cenderung petani awam mungkin menggunakannya langsung di lahan itu pupuk kandang langsung tanpa olah fermentasi, tapi ujung-ujungnya nanti masih kena layu fusarium ataupun penyakit-penyakit jamur lainnya. Lah, mungkin trik ini sedikit bisa membantu petani di Indonesia untuk lebih perlu belajar lagi untuk menjaga istilah mulai dari persiapan lahannya, untuk penambahan pupuk kandangnya itu benar-benar dari awal sudah istilahnya menghindarkan, meminimalisir sedikit mungkin jamur ataupun amonia patogen yang bisa menyebabkan tanaman itu. Nah, teman-teman petani, ini untuk wujud ya dari yang di depan tadi ini sudah jadi. Jadi ini sudah kurang lebih 30-an hari. Nah, wujudnya sudah teksturnya sudah banyak berbeda. Aroma kotoran pun juga sudah hilang ya. Nah, aromanya lebih harum, lebih gurih lah. Karena tadi untuk larutan dekomposernya itu ada tambahan, mungkin bisa jenengan tambahkan larutan gula ataupun tetes tebu, molase sebagai molasenya, ataupun tambahan lainnya bisa kayak ini leri beras, pususan beras itu, terus tambahkan yang lainnya lah. Mungkin petani yang di sana juga sudah paham untuk masalah pembuatan fermentasi, tapi mungkin ribet, mungkin seperti itu. Nah, di sini khususnya wilayah Tulungagung ini sudah banyak di toko pertanian itu untuk
menyediakan pupuk fermentasi organik. Jadi petani sendiri tidak usah repot untuk pembuatannya. Pembungkusnya nanti ada plastik dulu baru karung. Jadi kelembapan tetap terjaga meskipun disimpan waktu lama. Seperti itu. Nah, ini sudah bagus sekali. Ini sudah siap untuk di lahan. Rata-rata mungkin yang memerlukan pupuk ini cenderung petani-petani tanaman horti ya, kayak cabai, bawang merah, melon, semangka atau yang lainnya. Waktu pengolahan perlu tambahan organik. Karena kita melihat kondisi pertanian saat ini, khususnya di lahan pertanian, itu cenderung semakin lama semakin bantat ya, kandungan organik mungkin menipis, sehingga yang terjadi residu kimia yang dominan. Akhirnya untuk pertumbuhan tanaman kurang maksimal, mudah terserang banyak penyakit, virus, dan lain sebagainya, karena imun tanaman sendiri sudah lemah dari awal, karena nutrisi organik dalam tanah sendiri cenderung kurang, yang dibutuhkan itu masih kurang. Nah, ini mungkin solusi untuk petani yang dirasa tanamannya kok susah ataupun yang lain. Mungkin faktor utamanya dari awal pengolahan lahan tanpa memasukkan kandungan-kandungan organik yang dibutuhkan, yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nanti monggo bisa dibedakan lah nanti kalau untuk masalah hasil yang ada tambahan pupuk seperti ini sama ndak. Kalau di semuanya langsung nanti perbedaannya ndak bisa. Kalau untuk membandingkan seperti itu. Jadi bedengan ini menggunakan tambahan organik, yang bedengan satunya atau lainnya itu ndak pakai. Nanti bisa diamati bersama-sama, pasti ada perbedaan yang begitu jelas dan juga signifikan. Selain itu, kalau penggunaan pupuk fermentasi organik jenengan terapkan di lahan jenengan, itu nanti tidak hanya jangka pendek aja, nanti ke depan jangka panjangnya itu akan lebih terasa lagi, mulai dari cara pengolahan, terus penggunaan pupuk-pupuk kimia tambahan itu dosisnya tidak istilahnya tidak over lah, nanti bisa ditekan karena tanah sendiri sudah memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman. Jadi untuk kebutuhan pupuk tambahan kimia itu bisa ditekan. Jadi ndak loss kimia, ndak. Dan pada akhirnya nanti jika penggunaan organik di dalam tanah, di dalam lahan jenengan, itu nanti cenderung akan berpengaruh ke hasil panen. Mungkin nanti bisa dilihat kalau rata-rata petani sini bilangnya kalau kita masukkan organik yang cukup, itu tanaman cenderung awetnya seger. Jadi ketika kayak contohnya tanaman melon. Tanaman melon itu waktu panen mungkin 2 bulan lah, kurang lebih 2 bulan. Nah, rata-rata kalau untuk yang full kimia itu cenderung kalau umur 55 itu daun sudah mulai menguning. Nah, bedanya dengan ada tambahan organik pada waktu pengolahan, nanti cenderung walaupun sudah panen, rata-rata daunnya ini masih seger, masih hijau. Itu nanti bisa dibedakan. Terus kedaya simpan panen nanti akan lebih baik yang menggunakan tambahan pupuk organik. Nah, syaratnya organiknya yang sudah fermentasi biar nanti tidak ada masalah waktu tanaman mulai masa pertumbuhan. Rata-rata kalau penggunaan pupuk kandang yang tanpa fermentasi itu cenderung nanti akan banyak masalah, terutama di jamur ataupun di penyakit-penyakit tanaman. Karena masih ada kandungan seperti yang saya sebutkan di depan, seperti amonia ataupun jamur-jamur, patogen, dan lain sebagainya. Lah monggo para petani kita saling belajar, saling sharing. Ini tidak menggurui, ndak. Jadi istilahnya kita memberikan informasi ini, jika ada benarnya monggo diterapkan. Mudah-mudahan kita doakan petani semuanya semakin sejahtera, hasilnya semakin bagus, dan juga semakin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.